Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Raisya dan Bunda. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Oke, Bunda dan Raisya, pada malam hari ini senang sekali Kak Nia, perkenalan dulu ya. Salam kenal, Kak Nia adalah tutor dari Aldo Nova yang pada malam hari ini akan membersamai Raisya dan Bunda di trial class. Gitu. Nah, untuk trial class ini kita akan ada di 1 jam, minimalnya 1 jam sampai dengan mungkin insya Allah bisa maksimal 1,5 jam ke depan dan itu wajib didampingi oleh orang tua. Jadi Bunda bisa ya mendampingi Raisya? Ya, Ya, ya oke. bisa, bisa. Baik. Nah, untuk sesinya itu nanti kita akan terbagi jadi 4 sesi ya Bunda ya di trial class Mm. ini. Kania mungkin akan menjelaskan dulu sedikit untuk sesinya itu nanti kita yang pertama akan perkenalan dulu nih. Kania mau ngobrol-ngobrol sama Raisya dan Bunda juga untuk tahu minatnya Raisya apa gitu ya. Kemudian goalsnya Raisya dan juga Bunda gitu di Algonova apa supaya nanti Kania bisa bantu untuk merekomendasikan kelas yang cocok untuk Raisya. Nah, nanti di sesi kedua karena Raisya akan praktek langsung nih lewat platformnya Algonova. Nanti Raisya akan praktek langsung menggunakan platformnya, belajar di situ bareng sama Kania. Ya, bermain sambil belajar lah ya nanti. Kemudian setelah itu setelah itu, selanjutnya Kania akan menjelaskan tentang silabus, kurikulum, dan juga format pembelajaran. Nanti disaksikan juga untuk Bunda juga itu ya. Kemudian nanti kalau misalnya sudah cocok, Raisya tertarik untuk mengikuti kelas lanjutan, Kania akan bantu untuk pendaftarannya untuk booking jadwal, pendaftaran kelas lanjutan, juga termasuk informasi biaya kelas lanjutan dan lain-lain, nanti akan diinfokan dan nanti akan Kania bantu untuk itu. Nah, kalau misalnya nanti Raisya cocok nih, Bunda udah lirik-lirik Raisya terus ya. Kalau Raisya cocok untuk ikut kelas lanjutannya, nah dari Bunda mau support, bisa ya untuk support Raisa gitu untuk di kelas lanjutan? Dengan senang hati kalau anaknya semangat. Oke, insya Allah ya. Nah, Raisya, gimana hari ini kabarnya Raisya? Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Kania biar kita nggak terlalu lama dan terlalu malam karena besok hari Senin Raisya sekolah ya. Oke, Raisya usianya 11 tahun betul? Iya. Nah, sudah 11 tahun boleh dibantu dengan Bunda juga ya, Bu. Sudah 11 tahun menjelang atau sudah lewat 11 tahun, Bunda? Sudah 11 tahun. Oh, sudah 11 tahun ya di tahun Mm. ini. Oke. Kalau gitu berarti Raisya kelas berapa sekarang? 5. Oh, kelas 5. Oke. Kelas 5 di SD mana, Bunda, kalau boleh tahu, Raisya kalau boleh tahu? Di kota SD apa? eh, Islam di Pontianak. Oh, di Pontianak, Masya Allah. Oke, jauh ya. Kan dia di Iya. Bogor. Oh, Oke. kalau jauh. Mm. Iya. Nah, Raisya, kalau di sekolah, Raisya paling suka pelajaran apa nih? Olahraga. Hah, Olahraga? Iya. Wow. Suka ikut lomba-lomba olahraga nggak, Raisya? Hah? Suka ikut lomba-lomba? Pak. Yang Enggak. senang. Senang. Iya kan senang. Emang suka Hmm. olahraga ya? Oke, biar sehat. Betul itu. Kalau pelajaran lainnya selain olahraga? Apa deh? Art. Art. Oke. Bagus ya. Suka apa gambar? Iya, Biasanya kalau gambar suka gambar apa nih? gambar satu orang tangkai. Apa? Tahu sih, Dek? Gambar apa? Gambar satu gambar orang Oh, gambar anime. orang. Oh, anime. Oke. Biasanya Raisa kalau gambar lebih suka di kertas atau udah digital nih? Hmm, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Biasanya kalau misalnya digital pakai laptop, Enggak pakai HP. oh pakai HP. Pakai aplikasinya apa? Nggak tahu ya.
Aplikasi Pakai apa? apa? Ibis Pen? Di tab Iya. gitu? Oke, suka gambar ya. Kalau matematika atau bahasa Inggris suka nggak, Raisa? Enggak. Enggak? Kenapa tuh? Nggak apa-apa, cerita aja. Kenapa tuh nggak sukanya? Matematika dulu deh. Kenapa nggak suka matematika? Gitu. Ngitung. Padahal Raisa misalnya jajan juga harus ngitung uangnya berapa. Itu ngitung juga loh. Itu matematika juga loh. Kalau bahasa Inggris suka nggak? Enggak. Kenapa tuh? Susah aja. Oke, susah aja ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, Raisa, kalau di sekolah udah dapat pelajaran komputer ya. Kalau udah kelas 5 udah dapat pelajaran komputer dong. Udah ya. Nah, pelajaran komputernya suka nggak? Suka. Nah, udah belajar apa aja komputer di sekolah Raisa? Oh, komputer tuh main. Main. Kalau di sekolah udah bikin apa aja kalau pelajaran komputernya? Coba di sekolah dulu deh. Udah udah jadi bikin apa aja? Materi Eh, komputer itu sampai di mana? selain Lupa itu. ngetik-ngetik. Nggak tahu ya, lupa. Gambar-gambar juga nggak? Enggak. Oh, enggak. Coding, coding? Enggak. Belum. Oh, belum ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau gitu hobinya apa Raisa? Sekarang udah nggak ngomongin sekolah deh, kita ngomongin hobi dulu. Hobinya apa Raisa? Kan yang mau tahu dulu nih. Raisa suka ngapain sih gitu? Badminton. Badminton, oh olahraga banget ya. Olahraga banget ya, masih ada hubungannya ya. Badminton, hobinya badminton. Ngegame nggak? Main game dah, udah. Main Main game? Di handphone, di laptop? HP. Oh, di HP. Biasanya main apa Raisa? Main Roblox. Pasti. Anak-anak sekarang tuh pada main Roblox ya. Biasanya mapnya Iya. kemana nih kalau main Roblox? Ke Gardening, ke restoran, apa ke restoran? Atau enggak. bikin-bikin? Tower-tower. Oh, tower-tower. Oh, suka yang tinggi-tinggi. Ketinggian-ketinggian. Oke, main Robloxnya udah sering nih. Mama kalau misalnya, oh Bunda ya tadi manggilnya. Bunda kalau Raisa main game gitu biasanya dikasih waktu nggak nih durasi misalnya maksimal sekian jam atau di hari apa gitu? Oh ya, pakai pakai hari. Heeh. Oh, dijadwalin ya. Biasanya Mm-mm. Tapi dibatasi juga kalau untuk jamnya. Tapi lebih banyak bocornya sih. masih banyak bujuk rayunya nih ke mama, ke bunda nih, Raisya nih, kayaknya. Iya. Eh, eh. Oke, hobinya badminton, main game juga. Kalau cita-citanya apa nih? Kania pengen tahu dong. Apa ya? Apa deh? Pengen apa nih nanti bayangannya Raisya? Hmm, hmm, hmm. Pengen jadi apa? Atau Apa? apa? Oh, Dokter. dokter. Wah. Berarti kalau dokter nanti Raisya dicoba lagi untuk berlatih matematikanya juga, bahasa Inggrisnya juga. Ya, nggak ada yang susah Raisya. Nanti Jadi kita, dokter lah. loh, 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 loh. Tenang aja Raisa, semua bisa dipelajari kok. Semua bakal jadi mudah gitu. Pasti kalau misalnya nanti Raisa semangat ya. Oke Raisa, sekarang mau nanya ke Mama dulu deh. Tapi habis itu nanti kita main bareng lagi di sini. Mama yang daftarin Raisa untuk ikut trial class di sini, Mama, Bunda atau Ayah? Saya. Heeh. Bunda. Oke, Bunda. Kalau boleh tahu, eh, kenapa Bunda waktu pas lihat iklannya Algonova nih, kemudian tertarik untuk daftarin Raisya ikut? Lebih ke mencari metode yang cocok buat Raisa sih supaya suka matematika ya. Soalnya sebenarnya Hmm, udah ada guru les privatnya, cuman eh gimana ya? Hmm, masih kurang buat tertarik untuk belajar aja sih. Makanya oke. coba karena ini baru pertama kali buat belajar online kan, makanya mau Mm-mm. pengen dicobain dulu siapa tahu metodenya oke kan. Anaknya Oke. eh,
Oke, 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 Mam. Oke, Bunda, berarti emang waktu pas pilih kelas pengennya untuk nge-push di matematikanya ya, gitu ya. Oh, Ah, iya. iya. Oke, kalau misalnya Bunda nih waktu pas apa namanya daftarin Raisa di Algonova, itu ada bayangan nggak sih goals yang ingin Bunda capai nantinya kalau misalnya Raisa ikut di kelas selanjutannya Algonova gitu? Lebih supaya Raisanya pertama untuk materi lebih cepat dipahamin. Oke. Eh, Kalau untuk itu, Mm-mm. terus yang kedua, eh kalau untuk matematika mungkin anak-anak dengan materi sekarang yang lumayan PR buat orang tuanya. Iya. Setidaknya itu nih anak bisa bisa mendapat nilai yang bagus pastinya. Oke, oke. Oke, karena memang Heeh. matematika sekarang berbeda ya, Bunda, dengan zaman saya, apa mungkin zaman Bunda gitu kan ya. Kita dulu, Iya, kalau kita di kelas satu dapatnya dulu masih yang sederhana, sekarang udah beda lagi gitu ya. iya. Iya, matematikanya kelas 5 SD udah kayak matematika waktu kita SMP atau mungkin jelang SMA gitu kan. Oke, Iya udah iya, iya. betul banget Iya. sebenarnya. Nah, jadi memang sekarang memang seperti itu dan memang perlu banget ya Bunda ya untuk bisa mengajar logiknya, terutama analisis logik logikanya gitu. Karena kebanyakan saat ini matematika itu metode-metode soal-soalnya itu ke penalaran-penalaran kayak gitu. Oke, Bunda. Nah, tadi Raisa, Bunda juga udah. Nah, sekarang kita sebelum ini Raisanya mana Bunda? Sebelum kita praktikal, sebentar kan ya mau coba cek dulu di sini match Ada ya. bukan ada. Oke. Ini nak. Nah, Raisa dan Bunda sebelum Kania merekomendasikan kelas yang cocok untuk Raisa, mungkin Kania mau ini dulu mau mengenalkan Algonova sedikit ya untuk Bunda dan juga untuk Raisa supaya nanti bisa lebih tahu lagi nih. Nah, Algonova tuh apa dan bagaimana sih matematika di Algonova kayak gitu. Nanti Kania akan berikan gambarannya juga di sini. Gitu ya. Oke, sebentar kami siapkan dulu. Akan share screen. Kalau misalnya sudah terlihat di layar, boleh diinfokan ya, Bunda? Oh iya, Sudah ya? belum. Oke, Oke, ini sudah. udah. Oke. Baik. Sebelumnya Algonova ya, Bunda. Algonova ini adalah sekolah internasional di mana memang sekolah internasional Algonova ini selain kelas untuk IT ya, untuk coding, AI, dan desain, kita juga ada kelas untuk math atau matematika. Nah, di sini matematika nggak lagi bikin pusing belajar jadi seru. Raisya nanti bisa cobain saat praktikal apakah metode belajarnya itu sama, maksudnya membosankan atau seru. Nanti kita bisa sama-sama lihat saat praktikal ya. Sekarang Kania mau jelasin dulu di sini. Nah, di sini Mama kita bisa lihat di poin pertama latihan cukup anak makin jago. Kebanyakan anak yang mungkin kurang tertarik dengan matematika itu menganggap matematika sulit. Padahal kalau misalnya ketika latihan dan mereka sudah bisa memecahkan mungkin 1 sampai dengan 5 soal, biasanya akan ketagihan kayak gitu. Tapi balik lagi, nanti kita lihat metode belajar yang cocok untuk Raisa seperti apa. Kemudian ini matematika di Algonova akan membuat soal-soal yang sulit menjadi mudah dengan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, untuk di Algonova ini nanti metode pembelajarannya kita fun learning ya. Jadi kita akan bermain sambil belajar seperti itu. Kemudian ini Bunda, kita Bentar akan nih, di Kak. Saya Algonova belum itu keluar jadinya. Bentar, Kak. gimana Bunda? Tahu. Bentar dulu, Kak. Saya nggak tahu. Bentar lagi keluar. Oh, keluar Zoom-nya. Bentar, keluar keluar kameranya. Gimana sih, Dek? Oh, di sini di saya soalnya masih kelihatan Bunda. Oh, tekan kayaknya. Coba Di lagi. Udah nggak ngerti nih. Sudah kalau gimana? bentar deh. eh Agak Diklik gaptek soal. zoom-nya. Soalnya di sini masih masih kelihatan sih. Tapi Bunda ini masih masuk di Zoom. Oh, bentar, Kak. Saya cek dulu ya. Coba saya ulangi lagi ya. Oke. Bentar, Kak. Hmm. Coba.
Hmm, betul, betul, betul. Oke, masuk Nah, lagi udah. Sip. oke, sudah ya. Baik. Nah, jadi tadi ini ya, Bunda. Jadi latihan cukup, anak makin jago. Jadi memang kalau misalnya matematika itu perlu latihan. Biasanya anak-anak kalau udah kecandu dengan latihannya, nanti pasti akan jago itu udah kayak udah kayak otomatis gitu. Nanti kita coba. Kemudian dari sulit jadi mudah karena metode pembelajaran di Algonova ini disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nanti juga kita akan coba di praktikalnya ya, di sesi praktek. Kemudian tingkatkan logika dan kepercayaan diri. Nah, ini tadi yang juga sempat dibahas ketika Bunda ada kekhawatiran untuk materi-materi matematika zaman sekarang, anak-anak itu memang cenderung sifat-sifat soalnya itu mainnya di logika. Maka kita di Algonova juga memang akan cenderung meningkatkan untuk bagaimana pola pikirnya anak, apa namanya itu cenderung kita main di logiknya gitu, pemahaman logikanya gitu. Apalagi kalau di Algonova nanti matematikanya juga kita ada untuk goals untuk ikut olimpiade-olimpiade seperti itu. Nah, kemudian selain itu, ini ya kenapa matematika penting? Karena kalau matematika itu anak yang kuat di matematika biasanya 15% lebih tinggi di mata pelajaran lain. Biasanya seperti itu ya. Biasanya. Nah, kemudian untuk anak dengan keahlian matematika juga eh, kemungkinan ada di 30% lebih unggul untuk bidang teknologi dan sains ataupun teknologi dan sains ini termasuk kalau misalnya tadi Raisya nih, Raisa pengen jadi dokter ya. Nah, itu analisisnya harus kuat. Kan kalau jadi dokter mau ngeresepin obat harus kuat dong. Dia sakitnya apa pasiennya. Kayak gitu pola pikirnya sistematis itu juga bisa dibangun dari pelajaran matematika ini. Kemudian, nah ini, kenapa sih kok di sini ada 70% pekerjaan dengan gaji tertinggi di dunia membutuhkan keterampilan matematika? Karena semuanya itu pasti ada nih kayak misalnya data analis itu hitung pakai matematika, statistik juga pakai matematika, semua pakai matematika. Nah, kebanyakan memang seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ini, belajar matematika itu nggak susah, nggak ada sih pelajaran yang susah menurut Kania nih, Raisa. Semua anak itu pasti bisa mempelajari apapun asalkan ada kemauan, ada semangat juga. Nah, ini ya, belajar matematika tanpa stres lebih seru, lebih efektif. Pilihan kelasnya kita fleksibel. Nanti di kelas lanjutan juga akan Kania jelaskan tentang ini. Fokusnya kita untuk kebutuhan anak, kecepatan belajar anak ya, sesuai dengan pilihan kelasnya nanti. Kemudian pemahamannya lebih dalam, hasilnya bertahan lebih lama. Jadi nanti nggak cuma teori aja yang kita sajikan, nggak cuma hafalan aja, tapi nanti Raisya akan praktek langsung nih untuk ngasah keterampilan logiknya. Nah, nanti di praktikal akan kita buktikan ini ya, kita sama-sama cobain. Kemudian untuk belajarnya ini lebih dari soal matematika karena apa? Karena ini nanti yang kita sajikan soal-soalnya untuk membentuk anak supaya bisa ada pola pikir kritis, kerjasama dengan tim, nanti dengan teman di kelasnya, atau kalau mau private berarti nanti bersama dengan tutornya. Kemudian untuk memecahkan masalah, jadi nanti anak terbiasa untuk memecahkan masalah dan akan lebih cenderung berani untuk menghadapi tantangan-tantangannya gitu. Kemudian interaktif dan menyenangkan ini insya Allah nanti tutor-tutor kami profesional bisa menciptakan kelas yang menyenangkan seperti itu. Nah, oke. Kemudian ya, setelah ini Kania mau untuk kita trialnya ya langsung aja trial kelas. Kania akan kirimkan link di chat Zoom sebentar. Oh, sebelum link di chat Zoom, Kania mau share ini dulu. Nanti kita akan belajar matematika di sini ya. Di sini. Oke, sebentar Mama. Nah, kalau ini Mama, kalau di Algonova itu Mama, kita punya beberapa jalur pendidikan. Jadi di Algonova tadi itu yang Kania sempat singgung kan nggak hanya ada math aja ya. Di sini kita ada math, kemudian ada coding, ada desain grafis untuk gambar, coding itu nanti bisa bikin game. AI, IT Hero, ini juga coding tapi untuk profesional.
Seperti itu. Nah, karena ini dari Mama, goals-nya itu ingin push di math ya, jadi Kak Nia mau coba untuk kita buka yang math dulu, tapi sebelumnya Kak Nia mau simpulkan hasil dari kita ngobrol tadi dengan Raisa dan juga Mama, boleh ya? Ya. Oke, oke. Jadi Raisya ini sekarang usianya sudah 11 tahun ya, bukan akan menjelang 11 tahun, tapi sudah 11 tahun, kelas 5 Ya. SD di Pontianak ya, SD Islam tadi itu. Kemudian punya hobinya nih olahraga badminton gitu, sesuai dengan pelajaran yang Raisa suka juga badminton gitu. Kemudian juga Raisa suka main Roblox gamenya ya, walaupun sama mama dibatasin gitu untuk durasinya atau harinya. Nah, kalau kurang sukanya di matematika dan bahasa Inggris nggak masalah, nanti kita juga bisa push kalian itu. Kemudian Raisa juga sebenarnya suka gambar nih. Gambarnya bahkan bukan cuma di kertas aja, bukan dengan metode konvensional, tapi juga sudah dengan digital lewat handphone. Cita-citanya jadi dokter. Semoga nanti sama Allah dimudahkan ya Raisya ya untuk cita-citanya Raisya apapun itu. Nah, nah untuk Mama juga tadi karena Raisya didaftarkan oleh Mama dengan tujuannya adalah untuk mencari metode yang cocok untuk belajar matematika agar anak nih nyaman dulu mungkin gitu ya. Nyaman dengan matematika, kemudian baru nanti akan menyusul nih pemahamannya untuk matematika. Jadi nyaman dan akhirnya membuat rasa tertarik Raisya untuk mempelajari matematika itu ada sehingga nanti nyaman, tertarik, dan akhirnya enjoy bisa belajar matematika dengan mudah seperti itu ya. Akhirnya juga akan bisa lebih cepat paham, logiknya juga bisa berjalan. Nah, untuk itu Kak Nia di sini mau merekomendasikan yang cocok untuk Raisa di usia Raisa ini kan bisa masuk ke math, ke coding, juga ke desain grafis gitu. Nah, kalau dari Mama ini karena memang mau di-push-nya untuk di math, memang untuk mencari metode yang cocok di math, jadi Kania akan merekomendasikan untuk kelas math-nya. Di sini Kania akan buka dulu, kita akan ngapain aja sih di kelas math gitu ya, Mama ya. Sebelum nanti Kak Nia dan akan membantu Raisa untuk ikut di kelas lanjutannya, di kelas lanjutan, sorry, di trial praktiknya gitu. Jadi untuk Mathmaster ini Mama nanti untuk pilihan kelasnya, berapa muridnya di dalam satu kelas itu nanti akan Kania jelaskan gitu ya nanti setelah praktikal. Kemudian kalau pertemuannya nanti kita ada di 32 pertemuan ya Mama. Ya Bunda 32 pertemuan, nanti 90 menit atau 60 menit ini tergantung kelas yang dipilih. Seperti itu. Nah, nanti anak-anak akan diajarkan metodenya adalah metode logik, walaupun nanti semuanya akan diajar dari awal. Misalnya kalau yang di awal ini ada berhitung lisan, ini memang karena dari awal kita pengen anak-anak itu semua yang belajar math itu nggak langsung kasih teori yang advance atau yang di atasnya itu, karena kita pengen anak-anak balik lagi paham dulu nih dasar-dasarnya apa, dapat dulu gitu pemahaman awalnya, sehingga baru nanti akan naik lagi levelnya seperti itu kira-kira ya. Untuk itu Kania mau coba sekarang untuk kita mulai aja praktikalnya supaya tidak terlalu malam juga ya. Sebentar Kania kasih linknya di room chat Zoom ya Mam. Sebentar. Kita coba di sini. Nanti Mama bisa share screen ya Mam ya untuk ininya apa namanya di sini supaya Kania bisa lihat siapa namanya adik Raisya kalau sudah login. Username-nya sebentar. Oke. Hmm, Mama bisa coba share screen. Itu saya kirim untuk linknya dan juga username-nya untuk login ke Algonova-nya, platformnya. Supaya nanti kita bisa tahu nih Raisa kalau belajar online lewat platform Algonova seperti apa sih tampilannya gitu.
Oke, saya kirimnya di chat Zoom ya, Mam. Tadi itu kakak ya, Mam, kakaknya Raisya. Iya, iya Kalau lagi kakak kelas ngertiin. berapa, Mama? Kelas 3 SMP. Ah, kelas 3 SMP. Hmm. Hmm. Oke, nanti udah bisa masuk. Belum, bentar nggak saya nggak ngerti. Ini masuknya di mana ya Kak? Saya nggak ngerti lagi Nah, nih. ini ada chat Zoom. Chat di Zoom-nya, ada chat di Zoom-nya. Tapi di share Hah? screen dulu aja, Mama, biar nanti Kania bisa bantu untuk arahkan. Share screen, caranya di Zoom itu ada tulisan share yang tanda hijau panah atas. Mana dek? Di Hmm. bagian bawah ada tanda panah berwarna hijau, kotak hijau yang ada tanda panahnya. Itu diklik. Oke. Hmm. Kemudian setelah itu klik lagi share yang warna biru. Oke. Nah, oke, itu sudah diklik. Oke. Hmm. Nah, sekarang Mama, maaf, di Zoom ini itu ada chat dari saya. Bisa diklik itu linknya yang ada di chat Zoom. Gimana sih dek? Saya tahu. Itu kan tadi Yang ada share ya. Di dalam Zoom-nya, Mama boleh masuk lagi dulu ke Zoom. Itu nggak masuk ke apa-apa, Zoom lagi. dibiarin aja. Iya, bisa masuk ke Zoom, kan ya sambil arahkan. Kemudian tadi kan Mama pilih share ya. Gimana dek? Nggak ngerti dek. Di samping share-nya itu ada chat. Oke. Enggak, ini keluar ke Zoom Workspace nih. Dek, share. Oh ini share. Oh ya chat. Nah. Nah, itu di situ diklik, kan ya tadi chat ada link. Berarti show ya. Yang link show ini kan sudah show ya, Mam. Yang link ada algonova.learn tadi. Yang learn.algonova.id. Atau Mama boleh ketik aja di sini Oke. aja, Mam. Oh Oh, iya enggak. iya. Oke, Lagi Zoom meeting, ah. nah, udah. Ini Terus? ada Learn Algonova-nya itu linknya diklik aja. Oke. Masuk belum? Nah, ini dia. Kita masuk. Oke, Masuk. loading ya. Sebentar nggak apa-apa, ditunggu saja. Oke, Masuk masih dulu. loading ya, Mam? Iya. Nggak apa-apa, ditunggu aja. Nah, ya, oke. Nah, Udah. silakan ditulis di sini username-nya. Boleh di copy dari Zoom tadi, Zoom chat tadi boleh. Itu tekan apa tuh, Kak? Oh, ya udah, gini aja, Mam. Di sini diketik aja RR. Yang di message-nya. Ini, di sini aja, Mam. Mama udah masuk ke chat ya? Ini yang masih yang Algonova Zoom meeting tapi udah keluar itunya. Berarti close aja. Ah ya, close aja nggak apa-apa. Kita ke yang ini aja, Mam. Ke yang tab, apa namanya tadi itu, di webnya yang Algonova aja di luar. Karena tadi saya kira Mama belum masuk Zoom. Nah, oke. Oh iya, yang login, Ya, student, yang login nama. ya, iya, Berarti betul. masukin nama. Ya, ini masukin namanya R, terus Raisya, hurufnya kecil semua ya. Oke. R Aisyah, A-nya dua, R-nya double R, terus A di belakangnya double A ya. R. Nah ya, Hmm. ini Raisya. Nah, Gracia. RAI ya, RAISYAA. Ini hapus. Ketik deh. ISYAA, tambahin A1 lagi. Oke, 70. Oke, next diklik. Klik deh. Adik mau ngerti, udah nggak ngerti deh.
Boleh Raisya yang ini? Oke, nanti passwordnya 9646. Oke, nanti ini Raisya ya, mulai Raisya yang mengoperasikan ya, supaya Raisya Iya, tahu. siap. Oke, karena nanti Tahu. Raisya nih yang belajar pakai ini. Nah, kita akan masuk ke praktikal. Oke, klik login Raisya boleh. Oke, kita tunggu loading dulu. Hmm, hmm, hmm. Ini. Oke, selamat datang. Boleh diklik dulu. Saya ingin melihat Ya. sebelum Kania mulai jelasin. Oke, klik ke toko. Oke, klik selanjutnya. Klik ayo mulai. Oke, nah Mama dan Raisya, sebelum kita mulai Namanya untuk... hilang. Oh, Mamanya mana? Mama lagi pergi dulu sebentar. Kita tunggu dulu sebentar ya Raisya, biar Mama juga tahu nih nanti Raisya belajarnya platformnya seperti apa. Gitu. Mana nih Mama? Kita tunggu sebentar deh Mama. Raisya kalau sekolah pulangnya jam berapa Raisya? Dua. Oh jam 2 full day ya soalnya ya. Full day school. Dekat sama rumah sekolahnya. Hmm, lumayan. Lumayan. Oke, Mama sudah kembali? Ya, oke Mama. Ya. Nah, jadi ini ya Mama sebelum kita mulai trialnya, Kania mau jelaskan dulu. Jadi ini adalah platformnya Algonova. Nah, karena kita pembelajarannya online, nanti semua pembelajaran itu lewat platform ini. Jadi nanti Raisa loginnya ke platform ini, gitu, seperti ini. Nanti semua materinya, kemudian eh, apa praktek belajarnya dengan tutor dan teman-teman itu semuanya melalui platform Algonova ini. Seperti itu ya, Mam ya. Dan platformnya ini bisa diakses 24 jam selama seminggu seumur hidup. Jadi misalnya Raisya nih sudah lulus dari Algonova kelas matematika, kemudian Raisa mau lagi kelas gambar gitu ya, dan nanti lulus di kelas gambar gitu, nanti ini tetap bisa dibuka sampai dengan kapanpun seumur hidup. Termasuk hasil-hasil proyeknya Raisya nantinya juga bisa dijadikan portofolio sampai Raisya dewasa. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, boleh kita cek dulu di The Hall of Fame nih apa sih? Kania mau kasih tahu dulu juga. Di The Hall of Fame boleh diklik, Raisya. Oke, sebentar. Kita tunggu. Nah, di Hall of Fame ini, Mama, biasanya anak-anak yang ada proyek itu semuanya di-share atau di-uploadnya di sini. Jadi, mau itu kelas dari kelas apapun itu, kalau ada proyek di-share di sini supaya teman-teman yang lain bisa melihat. Termasuk di negara lain karena Algonova ini nggak cuma di Indonesia, tapi ada di 90 negara juga. Gitu, di 90 negara lainnya ya, termasuk di Indonesia. Seperti itu. Jadi nanti semua hasil karya teman-teman ini Raisa bisa lihat di sini, termasuk hasil karya Raisa nantinya kalau ada proyek-proyek juga diuploadnya di sini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai aja untuk prakteknya ya Raisa ya. Bisa diklik kursus. Oke, klik sini. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu. Kita akan masuk ke trial atau praktek kelas matematika yang sesuai dengan usia Raisa ya. Ada di range 10 sampai dengan 12 tahun. Oke, kita coba di Bingo Matematika dulu Raisa, boleh? Diklik. Ya, kita tunggu. Bingo, bingo matematika. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Sudah? Kok belum ya? Nanti kalau sudah boleh diinfokan sambil kami cek ini dulu sebentar. Oke. Masih loading ya? Masih loading ini ternyata. Sebentar lagi coba.
Kalau Raisa anak keberapa, Bunda? Oh, putus-putus Kak, suaranya nggak denger. Oh, oke oke. Kalau Raisa ini anak keberapa, Bunda? Anak kedua. Oh, anak kedua. Dari berapa bersaudara? 5 Oh, lima bersaudara. bersaudara, Masya Allah. Wow. Oke. Wah, ini belum kebuka ya? Sebentar ya. Boleh dicoba refresh lagi, Bunda? Raisya? Karena belum kebuka. Oke. Kalau Raisya ini tadi kan ada les private ya, Bunda ya. Ini masih berjalan sampai sekarang. Masih, masih. Oke, kalau les selain sekolah, lesnya ada di hari apa aja, Bunda, biasanya, Raisya? Kalau untuk les, karena yang ngajar juga guru, tapi bukan guru di sekolah Raisa, jadi sambil sama-sama menyesuaikan jadwal aja. Kadang bisa, Oh. kadang enggak, kayak gitu-gitu. Oh gitu. Tapi pasti Hmm. seminggu berapa kali gitu? Maksimal 3. Oh gitu. 3 sampai Oke. 4 sih sebenarnya. Oke. Itu seminggu ya? Seminggu 3 sampai 4 Iya. kali. Oke. Mm. Oke. Selain les private matematika, ada les lain lagi, Bunda? Paling ekskul di sekolah, bahasa Inggris sama Arab. Oh, ekskulnya ya. Itu biasanya hari apa, Bunda? Sabtu. Oh, Sabtu. Oke. Nah, Ini dua-duanya, Inggris dan Arab hari Sabtu semua. eh, eh, Hmm. Inggris, Arab sama renang. Renangnya sorenya Sabtu. Wah. Ini lumayan ini ya, Bunda, lumayan lama ya bukanya ya. Saya mau ambil si pensil ntar. Di mana? Itu. Pakai yang itu aja dulu yang ada. Nggak ada di dua sana. Iya, di. Semester kayak gini, boleh ngambil ini. Boleh ngambil. Ini beda, dia warna-warni. Hmm. Warna pink. Untuk kalau ada pink lah, bukan enggak? Itu warna hijau bisa. Biru, hijau. Bisa, belum bisa kebuka ya, Bunda? Itu sudah muncul. Oh, Raisa belum bisa kebuka ya itu ya. Masih sama ya, Raisa? Oh. Apa? Itu masih belum kebuka, masih masih loading ya? Ini cek. Oh, udah loading project. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sebentar lagi bisa lancar ya. Hmm. Sudah? Oke. Raisa, Bunda kemana nih, Raisa? Kasih keluar. Oke, kita tunggu sebentar nih. Kita mau mulai soalnya. Supaya Bunda juga bisa lihat Raisa belajar matematikanya di sini seperti apa gitu. Mana nih Bunda? Oke, oke. Bunda mana Raisa? Belum kembali.
Oke, kita mau mulai aja sambil nunggu Bunda. Oh iya, udah. Oke, Raisya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk praktikalnya ya. Oke, Ya. boleh diklik bendera hijaunya Raisya. Oke, matematika bingo. Nah, ini ya. Oke, Raisya jangan buru-buru. Atau jangan Saya buru-buru. buru-buru. Jangan buru-buru ya Raisya ya. Kita Kenapa? mulai permainannya. Diklik dulu mulai permainannya. Oke, nanti Raisya input jawabannya di sini ya. Kemudian checklist di sini kalau sudah. Coba dikerjakan dulu. Nih, 50 tambah 30, 90 kurang 70. Hmm. Oke, nah lagi ya. Dilengkapi aja dulu. 160. 90 dikurangin 70, bukan ditambah. Oh, dikurangin. Ah, Hmm. pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, fokus. Gimana caranya? Tidak ada cara. Gimana cara? Tujuh, delapan, sembilan, dua, 20. Ya, boleh diketik di situ, Raisya. Oke, nggak apa-apa, Gimana diselesaikan sih? aja. Mm-mm. Nggak salah, salah. Nggak salah. Bentar tuh. Lama. Hmm. 100. Ya kah? Nggak percaya. Fokus lah, santai aja. Ya, nggak buru-buru kok, kan ya tungguin, nggak Hmm. kemana-mana. 100 lah. Iya kan sesuai hitungan tangan adik tadi. Harus yakin dengan jawabannya. Nggak Hmm. salah ya. Hmm. Hmm. Susah. Kok susah? Paling gampang lah ini kan teman tambahan itu dong. Ini baterainya low nih, Mama. Nggak bisa skip dulu kan nih? Ah, dicari lah. Udah Nggak menit, apa, oh my God. nggak apa-apa, ditungguin nggak apa-apa. Mama maaf, ini baterainya low ya, Mama laptopnya. Oh iya, saya just dulu. Oh, gantian itu loh. Apanya? Iya, just dulu. Nggak apa-apa, Raisa, ayo. Nggak buru-buru kok. Tinggal di, nah, Mm-mm. tinggal ditambah ini. Tambahan aja deh. 100. Eh, eh, Bisa. em, Coba anggap aja ini Raisa jarinya kan ada 10. Kita ambil dua angkanya aja, 10. Nah, kurangi 7-nya. ditambah suaranya biar adik dengar. Ya, suara kak, adik bisa dengar. Iya, oke. Coba 100 kurangi 70-nya. Ade anggap aja ini setiap satu jari Ade itu adalah 10. Berarti kalau 100, kamu punya 10 jari. Ya, setiap satu jari itu ada 10 angka. Berarti kalau dikurangi 70, ada berapa jari yang harus dikurangi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, itu sisanya. Jadi, tiga. Nah, tiga. Berarti tiga berapa? 30. Oke, coba yang tiganya lagi ke bawah. Pelan-pelan aja nggak apa-apa, Raisya. Nggak usah takut salah. Kalau mau hitung, coba pakai tulis, pakai pensil juga boleh, karena kan masih baru mulai ya. Nanti kalau untuk di kelas-kelas lanjutan akan diajarin gimana cara hitung cepat.
79. Hmm. Coba aja. Hmm. Nggak lah, takut. Loh, Nggak boleh. kenapa Tuh. takut? Nggak apa-apa, Raisa. Coba aja. Oh, dia udah hitung tadi. Udah, Iya, udah pernah yakin itu. aja sama jawabannya. Nah, yakin aja nggak perlu takut, Raisa. Oke, good. Lanjut. Ayo deh. Ayo, boleh dihitung pakai pensil juga. Boleh. Nggak apa-apa, Raisa. 74. Dikurangi ya. 50. Hmm? 4. Nah, oke. Coba lihat Coba diketik. satuan sama satuannya belum dihitung. Udah, Satuan satuan di atasnya berapa? udah kurang. Iya, satuan di atasnya berapa? 1 dan 1. 74. Berarti satuannya dikurangi satuan, puluhan dikurangi puluhan. Jadi Ngerti. berapa, Raisa? Ini kan satuan, ini kan puluhan. Empatnya ini kan satuan dikurangi bawahnya dulu. Nanti puluhan dikurangi bawahnya. 4 dikurangi 0, 0 hasilnya 4 berapa hasil? dikurangin 0, 4. Oh, berarti sama ini? 54. Kalau udah itu dapat hasilnya. Boleh. Di situ diketik. 54. 54 di sini, Raisa. Oke. Kemudian terakhir nih, Raisa. 83. Ya, boleh diketik. Coba. Oke. Nah, good. Ini sekarang dibaca ya. Gimana? Apanya? Nah, Itu pindahin kartunya nanti itu. sesuai dengan jawaban yang di sini. Coba dipindahin, diseret kartunya sesuai Seret. dengan angka. Ya, Ini sesuai dengan itunya. disusun ke sini. Di Di sini, sini, Reza. guys. Nah, dah disusun ya. Karena kita mau level Apa ya? level selanjutnya harus menyusun itu. 80 nggak ada, oh iya. Nggak, pasti ada, itu kan jawaban dari kamu tadi. Coba lagi. Nah, oke. Nggak apa-apa, Raisa, pelan-pelan aja. Nanti kita akan ke level selanjutnya. Ini kita baru di hitungan dasar, tapi nanti akan diajarin juga gimana sih cara menghitung cepat. Nah, sementara ini dulu untuk hitungan dasarnya. Oke, nah ini kita tunggu. Kami ada agen khusus. Mari belajar matematika bersama. Sebentar ya. Kita tunggu. Itu sebenarnya Udah deh, coba belum? belum. Oke, kita tunggu. Ini mana ya ininya? Belum. Coba diklik, Raisa. Di sini harusnya ada bendera hijau. Belum ya? Oke, sebentar. Belum ada lagi. Boleh ke sini deh, Raisa. Boleh di back dulu. Oke, kita coba ke sini, Raisa. Oke, kita coba lihat dulu ya, Raisa ya. Di sini ada ceritanya sebelum kita masuk ke level Kak, permisi. berikutnya. Saya tinggal dulu, saya belum sholat soalnya. Oh iya, Bisa. boleh, Umi. Heeh. Sebentar. Oke, tapi nanti Umi kembali lagi ke sini kan ya. Ini Raisa mau lanjut nih, Umi. Oh iya, Ya. kalau berdua aja bisa kali dek. eh ini soalnya kita wajib didampingi nanti habis ini sih ini Kania akan coba sampai level ini aja sih Umi. Sebentar. Ini masuk kita ke penalaran logiknya. Oke. Coba deh. Apa? Eh, Raisa boleh diklik ini kalau sudah dibaca. Yang mana? Nih, yang Kania lingkarin. Ini nggak bisa dipindahin apa? Ini tanda yang Kania lingkarin kotak kuning itu. Nah, ya itu. Seperti kita semua menyiaskan apa menyiaskan yang formal ini.
karena kami Oke, karena kami diklik berharap lagi. mereka bagi nantinya akan berarti semua memberikan bagi semuanya bersama mungkin ke saya yang tidak kanan sangat membuka kantor Klik dan selanjutnya. saya juga akan bertambah. Oke, kalau tadi matematikanya kan kita akan hitung-hitungan. Ya, Raisa, sekarang kita akan masuk ke penalaran ya. Penalaran dan logika. Oke, ini kan kita udah cobain. Kita coba ya setelah memilih semua pilihan kotak hijau, nanti kita akan ada mulai mulai apa penalaran soal-soalnya yang modelnya seperti ini, Raisa. Ya, boleh dicek di sini, diklik kotak kuning ini. Nih, Ya, oke, klik lagi. Oke, ini tunggu dulu sebentar ya. Harusnya ini selanjutnya. Nah, oke, kita akan mulai di level pertama ya, Raisa ya. Ini harusnya ada fotonya, kayaknya lagi loading nih. Sebentar. Nah, lagi loading kan, betul? Raisa, boleh dibaca pelan-pelan dulu ya untuk instruksinya di atas. Diminta untuk apa? yang salah tentang letak foto di dinding. Oke, pilih pernyataan yang salah tentang letak foto di dinding. Raisa boleh di-scroll ke bawah. Ini ada beberapa pernyataan. Nah, silakan pilih yang menurut Raisa itu sesuai dengan instruksi di atas. Pertama, foto Queen. Ada di sebelah kanan foto Alora dan Don. Betul atau salah? Nggak tahu. Coba Ini dilihat dari sini. Ini Queen itu yang Tapi ini. ada di sebelah kanan foto Aurora salah. Di antara foto Don dan ini Olivia bener apa salah dulu? terdapat salah. Oh, Di antara foto Don dan Olivia terdapat foto Aurora. Hah? Olivia dan Don. Kita kalau misalnya sudah ketemu pernyataan yang salah, di sini ya diklik karena kita akan diminta untuk mencari pernyataan yang salah. Ini salah. Nah, boleh coba diklik dulu. Ada lagi nggak yang salah selain itu? Dan ini terdapat foto orang. Itu di sebelah kanan betul. di antara foto Don dan Olivia. Dan di sebelah kiri foto Don. Ini salah. Oke. Di antara foto Don dan Olivia terdapat foto Alora. Ini benar atau salah yang kedua? Benar. Benar. Oke, berarti nggak dipilih ya. Foto Alora nih, Alora yang ini. Berada di sebelah kanan foto Gwen dan di sebelah kiri foto Don. Benar atau salah? Kiri. Sebelah kanannya Alora apakah ada foto Gwen? Dan di sebelah kirinya itu Alora apakah ada di sebelah kanan foto Gwen dan sebelah kiri foto Don? Benar atau salah? Kayaknya salah. Kayaknya. Kayaknya salah ya nggak apa-apa. Dipilih aja kalau menurut Raisa salah. Ah, Nggak takut perlu coba dulu. takut. Jika foto Laura dihapus, foto Don akan berada di antara foto Olivia dan Gwen. Di antara maksudnya Di Di antara tengah. itu berarti salah. Eh, nah, coba. salah. Ya, Eh, boleh, nggak apa-apa. Dicoba aja dipilih. Ini kalau ini dihapus. Kalau Foto Don misalnya akan dihapus, berada di foto Olivia dan Gwen. salah. mm-mm, coba aja, dipilih coba. Nah, udah dua aja atau ada berapa? Mau ada lagi yang masih salah menurut Raisya? Mm-mm. Ini juga nih. Semua Nah, ya. Ini, ya coba. Nah, oke, sekarang kita ini cek juga. ya. Kita cek ya ke atas Raisa, di scroll ke atas. Hmm, Di scroll ke atas. Nah, kita cek di sini Raisa. Oke, benar atau salah?
Oh, masih ada yang salah. Coba yang mana yang salah? Hmm, Kira-kira yang Alora. harus ada yang dihilangkan. Berarti checklistnya. Nggak apa-apa, yang mana menurut. Kalau foto Alora dihapus, foto Don, apakah ada di antara Olivia dan Gwen? Di antara itu berarti di tengah sini. Enggak. Enggak. Oke. Kemudian ini Jadi, foto Alora. Nah, coba. Boleh nggak apa-apa? Foto Alora di sebelah kanan foto Gwen, di sebelah kiri foto Don. Benar atau salah? Gwen di sini, Don di sini. Udah yakin? Kalau yakin, diklik checklist yang di atas. yakin bisa. Boleh. Nggak apa-apa. Di checklist. Oke, betul ya. Jadi jawabannya tadi itu ada dua. Nah, ini Raisa nanti kalau nemu pertanyaan matematika yang logika seperti ini, nanti harus lebih hati-hati dan lebih teliti lagi. Nggak apa-apa, kita coba dulu di level kedua. Karena matematika itu nggak selalu tentang hitung-hitung angka-angka, Raisa. Nah, bisa klik yang level kedua di sini, di atas. Oke, nah pelan-pelan aja. Terus Nah gitu. ya, pelan-pelan aja. Kak Nia mau kasih cara supaya Raisa ketika nanti menemukan soal cerita seperti ini, biasanya yang pertama kali harus dibaca itu bukan ceritanya, tapi pertanyaannya dulu. Jadi kalau mau dapat soal cerita baik itu matematika ataupun bahasa Indonesia, bahasa Inggris, coba kita cek di pertanyaannya dulu, baru kita cek di ceritanya. Nah, sekarang pertanyaannya ada di sini, Raisa. Coba bisa Raisa baca pelan-pelan ya untuk pertanyaannya. Bagaimana urutan mereka dalam mendaki jika kita bahwa di belakang harus di depan udah ada di depan aja. Oke, nanti ini caranya. Raisa bisa geser urutan-urutannya itu digeser ke bukit-bukit sini ya. Misalnya nanti ada di sini siapa gitu ya. Nggak bisa. Bisa, bisa. Di drag. Nah, diseret. Di sini coba, di sini. Atau di area-area sini. Nah, itu ada kotak-kotak itu buat tempat mereka. Belum ada. Iya, ditarik Start. aja. Ditarik ke arah sini. Tahu. Mm-mm. Urutannya apa? Diperhatikan. Host berada Oke. di belakang Madam Rose, tapi di depan event. Oat ada di belakang Madam Rose, tapi Dipahami di dulu depan pertanyaannya. event. Hmm. Dan anjing Toby Oh ada di iya. depan Madam Rose. Hmm. Ini urutan paling depan nanti di sebelah sini ya. Nggak bisa paling depan lagi, paling atasnya di sini.
Ini yang kedua di sini, nanti ketiga kayaknya di sini, keempat di sini deh, kalau nggak Yang salah. pertama di sini. Iya, pertama tuh di sebelah situ, paling atas. Oh iya. Oke, kita coba cek ya. Cek ininya dulu, cek di sininya dulu. Oat Sabar-sabar. berada di belakang Madam Rose. Kita kan akan berjalannya ke atas bukit ya, ke atas bukit sini. Jadi kita akan majunya ke arah sini. Ya, kita akan membawa ke sebuah gunung. Kita akan ke lereng gunung. Oke, coba. Sudah yakin? Kalau sudah yakin, klik checklist ya. Oke, udah. Oke, boleh klik checklist di atas kayak tadi. Oke, gitu ya. Jadi pelan-pelan aja dicek ini. Ini kan mendaki nih, Raisa. Mendaki berarti arahnya naik. Nah, jangan sampai urutannya salah kalau nemu soal-soal kayak gini. Kita coba yang terakhir di yang ketiga. Nanti selanjutnya Raisa bisa coba sendiri. Setelah trial class ini boleh dicobain dulu. Oke, lagi ya Raisa ya, pelan-pelan aja. Event memutuskan untuk menghias pintu masuk kantor dengan untaian manik-manik. Nah, di sini ada 5 manik-manik, warnanya cerah, ukuran dan bentuknya juga beda, dan merangkai dalam urutan berikut. Sebelum kita cek, sebelum kita lihat nih di sini mana apa pernyataan apa instruksinya disuruh apa ini? Kalimat yang benar dalam Yang dibuat ya, pilih kalimat yang benar dalam menggambarkan untaian manik-manik yang dibuat. Jangan lupa, ini soal logika, artinya ketika orang masukin manik-manik, Raisa harus tahu yang mana sih yang jadi di depan, yang mana yang jadi di belakang. Ketika memasukkan manik-manik, yang mana yang ada di awal, yang dimasukkan di awal itu jadi yang di depan atau yang di belakang, gitu ya. Coba kita pilih kalimat yang benar. Ya, dicoba dulu cari pernyataannya. manik hijau tidak yang terletak di awal dan bukan di akhir. Maksudnya ini manik-manik hijau tidak terletak, ini salah ya. Manik-manik hijau tidak terletak di awal dan bukan di akhir. Benar atau salah? Bukan di awal, bukan Tidak di terletak akhir. di awal. Pemasang manik-manik merah dahulu. Coba kalau kalau Raisa pasang manik-manik, benar atau salah ini pernyataan kedua? Itu pertanyaannya nggak? Cari apa? Kalimat yang apa? Benar. Oh, yang benar. Oke, Raisa sudah tahu yang mana, di checklist aja. Jangan takut salah. Kita coba dijabarkan satu-satu boleh? Manik hijau tidak terletak di awal dan bukan di akhir. Manik hijau itu yang ini. Apakah dia tidak terletak di awal, betul? Dan bukan di akhir, betul? Atau salah? Kalau bukan di awal dan di akhir kan berarti di tengah-tengah ya. Gitu. Betul atau salah Salah. untuk pernyataan pertama? Salah mungkin. Salah. Kalau salah berarti dipilih nggak? Enggak. Oke. Kemudian coba kita yang kedua, pernyataan kedua. Iwan memasang manik-manik merah. Manik-manik merah. Kalau misalnya bayangin kalau ini Raisa yang masang manik-manik ya. Manik-manik merah dipasang lebih dulu daripada manik-manik hijau, tapi setelah manik-manik ungu. Betul atau salah?
Waktu masangnya jarumnya ada di sini nih. Tuh. Masuknya kan lewat sini. Apakah manik-manik merah itu dimasukinnya lebih dulu daripada manik-manik hijau, tapi setelah manik-manik ungu? Urutin masukinnya ke sini, tahu nggak? Enggak Bayangin ya. tahu. Jarum Oke, depan ini. Hmm. Jarum bayangin depan. Raisa, kita masukinnya lewat jarum ini ya. Jalan masuknya lewat jarum ini. Pertama ini. Ini adalah manik-manik. Ini bola 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 benangnya. Oh, kita fokus untuk ke pernyataan ketiga. Manik-manik, sorry, pernyataan kedua dulu. Pernyataan kedua ya. Pernyataan kedua. Nih, manik-manik merah. Manik-manik merah lebih dulu dipasang daripada manik-manik hijau. Hmm. Betul atau enggak? Betul. Oke, betul. Tapi, apakah setelah manik-manik ungu dipasangnya baru si manik-manik merah? Duluan ungu. Betul ya? Oke, seperti itu. Bayangin aja Raisa lagi masang gitu. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Manik-manik berbentuk bulat, nih, berada di antara manik-manik hijau dan merah. Yang bentuknya bulat, warna apa tuh? Kuning. Kuning. Berada di antara manik-manik hijau dan merah. Betul atau salah? Betul. Betul. Berarti dipilih. Dipilih nggak? Siapa? Yang ini. Dipilih nggak yang pernyataan nomor 3? Kalau dia betul, karena kan kita suruh nyarinya yang benar ini Raisa. Memang bentuk bulat berada di antara mawar hijau dan merah. Ini Manik-manik manik antara bulatnya tadi hijau dan warna merah apa? benar apa Tadi salah? Raisa sudah Ya diklik pilih. nah, nggak diklik kan ini pertanyaannya apa? Cari yang mana? Gelap. Hmm. Nah, ya. Lagi terakhir nih, tidak ada manik-manik dengan warna yang sama dalam untaian tersebut. Pertama, ini ada tanda koma berarti ada dua pernyataan ya. Tidak ada manik-manik yang warnanya sama. Betul atau salah? Betul. Betul. Tapi ada yang memiliki bentuk yang sama. Ada nggak di situ? Enggak ada. Nggak. Berarti pernyataan nomor 4 ini betul atau salah? Setengah salah, setengah betul. Nggak bisa setengah salah setengah betul. Ini dalam satu pernyataan. Di sini apakah di dalam satu untaian ini warnanya ada yang sama, tidak ada yang sama, tapi bentuknya ada yang sama gitu. Betul atau salah? Nggak perlu ragu, Raisa. Jawab aja betul atau salah. Ini satu kalimat. Kalau satu kalimat berarti satu kesatuan. Nah, dia nggak bisa dipisahin. Berarti semua pernyataan ini mengikat untuk si gambar ini. Betul atau salah? Tahu aja. Salah. Berarti dipilih atau enggak? Enggak. Enggak. Ya sudah, kita cek dulu di atas Raisa. Oke, di checklist di atas. Nah, oke. Kita cukup sampai di level 3 dulu. Untuk level 4, 5, dan seterusnya, nanti Raisya bisa cobain ya setelah sesi trial class ini masih bisa dibuka. Nanti silakan Raisa bisa coba sampai dengan level 9 ini dan level-level berikutnya bisa didampingi oleh Bunda juga. Gitu. Sekarang boleh di uh, stop share ya. Bunda minta tolong Raisa boleh di stop share di ininya screen-nya. Tadi kan ada share, kemudian klik stop share yang warnanya merah, ada kotak putihnya. Di zoom. Nah, oke. Oke, Raisya, gimana untuk matematikanya tadi? Beda nggak sama model matematika yang biasanya dipelajarin? Iya. Beda, oke. Menurut Raisya gimana? Ini adalah hal baru buat Raisya untuk belajar matematika atau enggak? Atau bukan hal baru? Hal
baru. Oke, hal baru ya. Raisa, gimana menurut Raisa belajar matematika dengan gaya pembelajaran seperti tadi? Kan Raisa udah coba nih belajar matematika di sekolah, di les, nah kemudian di Algonova. Menurut Raisa gimana kalau yang di Algonova ini? Kan ini baru ya buat Raisa. Apakah udah mulai ada kayak, oh, penasaran gitu? Atau gimana? Gimana nih Raisa? Boleh kalian tahu nggak testimoninya deh? Raisa ngerasa gimana tadi waktu ngerjain? Seru. Oke, seru ya. Oke. eh Boleh Bunda Kania mau kasih feedback dulu sedikit untuk Raisya ya. Bunda dari Oh iya. tadi kita praktikal. Nah, Bunda juga udah lihat tadi praktikalnya dari yang mulai awal kita hitung-hitungan, kemudian masuk ke soal logik ya untuk penalaran. Kalau misalnya Kania boleh untuk kasih feedback untuk Raisya untuk tadi hitung-hitungan, sebenarnya Raisya itu udah oke untuk hitung-hitungannya ya Bunda ya, dia bisa. Cuman mungkin memang eh apa namanya perlu lebih teliti aja, tidak perlu terburu-buru, perlu lebih teliti dan perlu yakin, nggak perlu takut salah Raisa ya. Jadi kalau tadi tuh Raisa sering bilang ya, mungkin jawabannya segini, mungkin ini benar, mungkin itu salah. Nah Raisa masih kayak ada keraguan nih untuk menjawab. Nah Raisa kalau di soal matematika khususnya karena kita lagi belajar matematika itu nggak perlu takut salah atau benar ya. Karena nanti kalau salah justru itu Raisa bisa belajar untuk tahu yang mana sih yang benar jawabannya, untuk tahu cara yang lebih mudah atau yang lebih cepat itu yang mana. Jadi menjawab pertanyaan tidak perlu ragu-ragu ya, jawab aja iya, jawab aja bukan, salah, benar. Nggak perlu ragu atau ini setengah salah setengah betul gitu ya. Nanti lebih berani aja Raisa ya untuk iya bener kok, nggak ini menurut aku salah kok, itu nggak apa-apa. Malah biasanya tutor itu seneng banget tuh Raisa kalau misalnya kamu ini kayaknya bener nih Kak gitu. Walaupun nanti misalnya ternyata salah kita perbaiki sama-sama gitu ya. Jadi mungkin harus lebih ini aja sih, lebih santai aja ngerjainnya, nggak usah buru-buru. Walaupun ada gurunya, ada tutornya, Raisa harus enjoy aja. Oh aku bisa kok ngerjainnya pelan-pelan, nggak apa-apa. Pasti nanti ditungguin kayak gitu. Cuman itu aja sih Bunda, paling harus lebih pedenya aja sih ya kalau untuk menjawab pertanyaan, menjawab soal-soal tuh harus lebih pede aja Raisanya. Karena kan tadi ternyata sebenarnya Raisa bisa nih waktu pelan-pelan kita ajak untuk di soal penalaran, pernyataan-pernyataan benar atau salah. Nah itu mungkin Raisa untuk soal-soal cerita nanti harus lebih teliti aja, pelan-pelan aja nggak apa-apa bacanya. Kemudian yakin sama jawabannya. Yang penting yakin dulu jawabannya. Nanti kan kalau salah kan kayak misalnya kayak tadi tuh pas lagi mau nyusun yang di gunung itu Raisa udah lancar juga. Cuman agak ragu-ragu sedikit, perlu aja untuk cuman di oh ini kalau arahnya naik ke gunung tuh ke sini. Nah, ntar setelah itu Raisa susun lagi ternyata benar. Jadi memang cuman butuh ketelitian aja begitu ya. Kalau dari Bunda gimana Bunda ngelihat Raisa tadi belajar di sini prakteknya? Hmm. Saya yang harus sabar yang ngeliatnya. Nggak apa-apa Bunda. Iya, memang banyak juga yang gitu. Kemarin juga seperti itu sama Bunda. Memang seperti itu karena tantangan ya. Ini tantangan untuk kita. Mungkin yang menurut karena gini Bunda, menurut kita yang sudah pernah, karena kita sudah pernah belajar sebelumnya, jadi menurut kita itu kan adalah hal yang mudah, tapi berbeda dengan anak-anak ya Bunda ya. Anak-anak itu akan jauh lebih, wah pikirannya jauh lebih merasa itu rumit gitu. Kita memang yang harus lebih sabar saja. Nah, perlu juga untuk dukungan Bundanya supaya Raisa lebih percaya diri untuk menjawab soal-soal kalau misalnya nanti di sekolah atau les gitu ya Bunda ya, supaya dia lebih berani lagi nih untuk memberikan jawaban. Tapi so far gimana Bunda lihat Raisa dari tadi yang penjumlahan, penalaran logiknya gimana? Santai anaknya. Kenapa Bunda? Santai aja anaknya, maksudnya ngikut aja kayak gitu. Eh, eh, eh. Iya.
Oke, gitu ya. Aksesannya masih kurang sebenarnya. Oke, tapi gimana Raisa kalau misalnya tadi kelasnya seperti itu? Jadi kita akan nanti model pembelajarannya itu memang akan menggunakan ilustrasi-ilustrasi, jadi bukan yang textbook banget ya gitu. Tapi tentunya Mama nanti ini Kak Nia juga akan share Raisa itu kalau misalnya ikut di MET gitu ya, itu nanti kita akan dapat apa aja sih Raisa gitu. Nah ini ya, tadi kan belum sampai situ. Kalau tadi kan mungkin karena ini trial class, jadi akan langsung di soal-soal ya, soal-soalnya seperti itu modelnya gitu ya, Mam. Nah, nanti Mm. Raisa itu di 32 pertemuan akan mendapatkan apa sih? Ini yang pertama, Mama. Jadi memang untuk supaya nanti bisa berhitung cepat dan lain sebagainya, kita akan membiasakan anak dulu untuk di modul pertama ada berhitung lisan, penjumlahan, pengurangan, bilangan 1-2 angka, bilangan 2 angka, sifat-sifatnya, pokoknya operasi-operasi matematika di sini Ya, akan diajarkan di modul pertama nih ada operasi-operasi matematika di sini. Kemudian selanjutnya untuk modul selanjutnya ini ada penyelesaian tugas. Ada penyelesaian tugas ini dengan tingkat kesulitan yang pastinya lebih daripada modul pertama gitu ya. Tapi yang jelas setiap pembelajaran ini T1 sampai T9 semua kita akan dievaluasi. Nanti Mama juga akan mendapatkan laporan iya. evaluasinya. Gimana, gimana? Minimal sebulan sekali sebulan sekali nih, ada yang seminggu sekali tergantung kelas yang diambil. Kemudian nanti penyelesaian tugasnya ini ada bilangan asli, penjumlahan, pembagian, ini juga akan dibantu nanti bagaimana metode cepatnya. Jadi kita kan kalau di tangan ini ada 10 jari aja ya. Nah, 10 jari ini sebenarnya kita bisa hitung sampai ribuan gitu Raisa. Kita bisa hitung sampai ribuan. Misalnya 100 kalau 500 berarti setengah jari. Nanti kita bisa pakai ada metode jaritmatika kayak gitu. Jadi 10 jari tangan kita ini sebenarnya bisa untuk ngitung sampai ribuan, puluhan ribu itu bisa. Nanti ada caranya, nanti juga diajarin kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada menghitung bangun datar. Kalau kayak geometri di sekolah udah dapet kayak kalau kelas 5 ya. Geometri udah ada belum, Dek? Udah tahu. Bangun Udah gitu, lah, menghitung Dek. keliling persegi, menghitung keliling persegi panjang gitu ya, atau menghitung luas persegi panjang gitu. Nanti ada di situ. Geometri juga ada. Kemudian nanti akan matematika yang untuk penyelesaian soal-soal olimpiade. Tapi tentunya itu akan dilihat juga dari evaluasi-evaluasi awal juga, Mama. Nanti untuk selanjutnya nanti ada penyelesaian soal olimpiade sampai ke pengembangan matematika aritmatika, geometrik tidak biasa, sampai nanti ini kita bisa ke tugas-tugas logika. Kemudian sampai ke materi-materi olimpiade seperti itu. Nanti ada math battle juga di sini. Seperti itu kira-kira silabus untuk kelas matematikanya. Ya, gitu, Mam. Dari silabusnya dulu deh, ada yang mau ditanyain dulu nggak, Mam? Sebelum kita Ini udah oke. Udah bagus Oke. sih programnya. Oke ya. Oke, nah ini ya Mama ya. Sekarang sebelum kita masuk ke format pembelajaran yang disediakan oleh Algonova, Kania mau share dulu kenapa sih orang tua pilih Algonova. Oke, yang pertama kenapa orang tua pilih Algonova? Karena kurikulumnya kita dikembangkan oleh tim pendidik profesional dan juga psikolog ya. Metodenya adalah fun learning karena kurikulum kita adalah kurikulum internasional, Mam. Ya, jadi metodenya fun learning, bermain sambil belajar. Kemudian belajarnya melalui pendekatan permainan supaya apa? Supaya bisa menjaga minat anak tuh tetap tinggi. Makanya tadi Kania bilangnya fun learning itu bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Karena supaya anak tuh tetap tinggi minatnya kalau kita bilang main dulu sebelum belajar gitu. Itu ngaruhnya ke psikisnya mereka. Nah, kemudian ini tutornya gimana? Tutornya kita pasti yang mencari yang punya pengalaman minimal 3 tahun dan juga bisa menghandle pembelajaran untuk anak-anak sehingga nanti anak-anak belajarnya dapat tutor yang terbaik. Dan kelasnya bagaimana? Kelasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap anak, membantu untuk supaya menguasai materi sesuai dengan kecepatannya sendiri. Jadi tidak takut terlambat dengan teman-teman yang ada di sana. Gitu. Nanti akan dipantau juga sama tutor-tutor kami. Seperti itu. Nah, Mama, di sini sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyain lagi dulu sebelum Kak Nia
kasih info tentang format pembelajaran yang disediakan di Algonova? Enggak ada sih Kak, enggak ada. Oke. Kita lanjut ke format pembelajarannya. Kita ada 3 kelas nih Mama ya. Ada 3 kelas yang kita tawarkan di Algonova yang kita sediakan. Yang pertama ini private class. Yang namanya private berarti one on one ya. Satu murid, satu tutor. Satu siswa, satu tutor. Misalnya Raisya dengan Kak Nia atau Raisya dengan siapa gurunya gitu. Nah, untuk private class ini nanti kelasnya bisa diadakan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali seperti ini, kemudian durasi belajarnya 60 menit, level pembelajarannya nanti disesuaikan dengan tingkat kecepatan anak, dan nanti bisa request jadwal belajar disesuaikan dengan jadwal anak. Untuk private class, feedbacknya atau laporan ke Bunda itu nanti seminggu sekali. Gitu, itu untuk private class. Nah, kalau premium dan grup kelas ini adalah kelas yang anak-anaknya itu nggak sendirian, tapi ada temennya. Nah, kalau yang premium itu satu kelas ada 4 siswa termasuk Raisya. Kemudian kelasnya seminggu sekali aja ya. Seminggu sekali, durasi belajarnya 90 menit, nanti ada bekerja dalam tim, bisa belajar sama teman-teman, kemudian mendorong anak untuk lebih percaya diri di depan umum, di depan tutor dan teman-temannya, dan untuk feedback laporannya itu di sebulan 2 kali. Kemudian kalau grup kelas, ini satu kelas itu 7 sampai maksimal 10 orang, termasuk Raisya, kelasnya juga seminggu sekali, 90 menit, ini sama ya dengan tim, mendorong percaya diri, kemudian juga untuk yang membedakan rapotnya atau feedbacknya itu ini sebulan sekali. Jadi kalau ini seminggu sekali, ini 2 minggu sekali, ini sebulan sekali. Seperti itu. Nah, kalau dari Mama dan Raisya kira-kira nih, yang cocok untuk Raisya yang kelas apa nih, Mam? Private, premium, atau grup kelas? Yang Gimana ada deh? temennya atau yang sendiri? Jadi lebih enak yang mana? Sebenarnya kalau saya ngikutin Raisanya aja, Oh maksudnya, gitu. soalnya kan lebih ke anaknya sih enak yang mana kan? Iya, boleh. Enak yang mana Tapi deh? kalau kalau Raisa lebih suka yang mana nih? Kalau Kak Nia nih, misalnya Kak Nia saranin sih Kak Nia lebih sukanya yang premium. Sorry, kecor. Yang premium kelas. Kenapa ke premium kelas? Itu karena ada temennya ya 4. Nanti Raisa biar nggak malu-malu lagi, biar lebih berani. Nah, tapi balik lagi nyamannya kemana nih Raisa dan Bunda enaknya? Oh, kalau belajarnya itu kalau sendiri itu kayak gini sama kakak, misalnya hanya dede aja. Kalau nanti Betul. kalau yang premium class berarti ada 3 teman dede nanti. Jadi nanti Betul. jadi punya teman lagi. Betul, punya teman lagi, bisa ngobrol bareng. Gimana? Nggak mau sama teman-teman. Langsung bilang, Nggak bisa lah. Nabila. enggak minta. Nggak bisa. Kita kan udah nggak bisa. Mau Terus ajak temennya gitu, gabung di Algonova. Itu bisa nanti, kalau ajak temennya di Algonova, nanti ada benefitnya juga buat Bunda dan Raisya. Hmm. Nanti deh. Coba saya ngajakin ada bestinya. Boleh Semoga. kalau misalnya mau yang ngajakin teman berarti kan nggak bisa di private, berarti misalnya di premium gitu. Nanti misalnya sekarang Raisya dulu daftar yang premium, ntar booking kelasnya, kemudian nanti temennya biar bisa sekelas, nanti temennya bisa nanti Kania bantu sama Kania juga biar dimasukinnya ke kelas yang sama sama Raisya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Mau coba lihat yang mungkin Kania mau spill ke pembiayaannya dulu nih Bunda biar bisa lebih clear ya. Nah, Mau coba, lihat yang premium dulu kah atau mau yang mana nih Bunda? coba privat dulu. Oh, yang private dulu. Oke, kita coba cek yang private dulu ya. Oke Bunda, ini Bunda kalau untuk private nanti untuk 40 kali pelajaran ini maksudnya adalah 40 kali pertemuan ya. Jadi di sini kita ada 3 jenis paket untuk kelas private. Kelas apapun ya, private, premium, dan grup, kita semuanya ada 3 jenis paket pembelajaran. Paket pembelajarannya, sebentar ini aku kecilin dulu Bunda. Oke. Paket pembelajarannya itu ada di basic, expert, dan juga premium. Kalau basic itu 40 pelajaran, expert 80 pelajaran, profesional 120 pelajaran. Kita bahas yang basic dulu. 40 pelajaran ini berarti satu kelas ya, Mama.
Bunda. Satu kelas, misalnya matematika, Math Master, kalau siapa Raisa kan Math Master ya namanya. Nah, itu nanti itu lulus 40 pelajaran langsung dapat satu sertifikat. Kemudian dapat tiket khusus untuk kompetisi internal Algonova nanti individu ataupun grup. Rekaman video belajarnya nanti ini akan selalu diberikan ya. Jadi misalnya Raisa kok ada yang absen gitu, nggak perlu takut ketinggalan. Nanti tetap ada rekaman video dan nanti untuk tugas-tugasnya akan tetap dipantau sama tutor. Jadi nggak perlu takut ketinggalan gitu. Aksesnya seumur hidup. Akses kemana? Akses ke yang tadi platform untuk belajar kan ya juga udah bilang tadi aksesnya seumur hidup ya. Kemudian piagam penghargaan untuk lulusan terbaik dan jaminan menjadi terbaik di bidangnya. Nah, untuk harganya 40 pelajaran itu dari 15 juta jadi 13 juta ini untuk 40 pelajaran ini di 10 bulan. 10 bulan selesai. Sedangkan kalau yang 80 pelajaran ini 20 bulan selesai, ini nanti bisa Mama pilih untuk pembelajarannya ini 20 pelajaran misalnya mau matematikanya, kemudian ditambah sama mau misalnya mau ini apa graphic design. Graphic design itu gambar misalnya. Nah, itu juga bisa. Nanti dapat 2 sertifikat, kemudian tiket untuk ikut kompetisinya nggak cuma kompetisi internal Algonova aja, tapi eksternal bisa ikut kompetisi-kompetisi di luar Algonova. Akses video rekamannya juga ada, kemudian juga dapat bisa rekomendasi tutor favorit, bisa pilih ya tutornya nanti mau yang mana kayak gitu. Kemudian juga nanti ini kalau yang di 80 pelajaran akan dapat kesempatan undian laptop gratis gitu. Kemudian kalau yang 120 kalau yang 80 pelajaran berarti ini nanti 20 bulan ya, Mam. 20 bulan. Nah, kemudian kalau yang 120 pelajaran ini nanti 30 bulan. 30 bulan. Kalau yang 80 pelajaran tadi dari 31 juta jadi 25 juta. Nah, kalau yang 120 pelajaran nanti dapat 4 sertifikat, berarti 4 kelas. Misalnya mau ngambil matematika, kemudian grafik desainnya senior dan grafik desain junior, plus misalnya mau tambah misalnya coding mau bikin game gitu ya, bikin Roblox gitu, itu bisa nanti di 120 pelajaran itu 4 sertifikat internasional, tiket khusus internal eksternal untuk lomba-lombanya kompetisi. Kemudian ini ya nanti Mama juga dapat kesempatan laptop gratis dan ini misalnya ambil yang game, tadi bisa bikin gamenya kita bisa kasih akses untuk upload di aplikasi Google Play. Jadi nanti bisa di-download sama siapapun game yang dibikin. Kayak gitu itu untuk paket 120 pelajaran di kelas private atau individu gitu. Kita juga ada paket bundling math sama coding, nanti ada ekstra 10% misalnya Mama ambil math dan coding, nanti kelas keduanya misalnya kelas utamanya math, ntar kelas keduanya coding, yang coding akan dapat ekstra 10% gitu. Nah, Mama kalau misalnya untuk yang kelas individu ini, Mama mau udah cocok dengan yang ini atau mau cek di yang premium? Coba yang premium deh, biar ada perbandingan semuanya. Oke, boleh. Mm-mm. Kita ke premium. Ini ya Mama, ini tadi yang kelas premium. Nah, ini sekarang kelas premium. Untuk kelas premium sama ya. Tadi semuanya sama untuk penjelasannya 40, 80, 120-nya sama. Yang membedakan emang di harganya karena premium itu kan berarti ada teman-temannya ya. Kalau yang private kan hanya sendiri. Nah, harganya kalau yang 40 pelajaran dari 9.700.000-an jadi 8.300.000-an ini. Kemudian kalau yang 80 pelajaran dari 19.500.000 jadi 15 jutaan, yang 120 dari 29 juta jadi 20.520.000. Nah, ini Mama untuk perbedaan harganya. Kalau dari sini Mama kira-kira Raisa mau diikutkan kelas lanjutan yang di paket pembelajaran apa nih Mama? Kalau yang satunya lagi, Kak, yang apa tuh? Lupa Oh, saya. yang grup ini. Coba yang Ini grupnya. yang 7 sampai 10 Kan kelas. mau biar Oke. jadi perbandingan aja. Iya, nggak apa-apa Mama. Aja Oke. enak. Bentar ya, yang grup ini premium. Nah, ini dia yang grup Mam. Yang grup ini ya 6.560 untuk 40 pelajaran.
80 pelajaran 12 juta 300, 120 pelajaran 16 juta 200. Ini harga khusus di Zoom ya, Mam ya? Mm-mm. Harga khusus di Zoom ini. Karena kalau misalnya di luar Zoom, nanti harganya menjadi harga normal. Harga coret itu tadi. Gitu. Nah, kalau dari Mama kira-kira gimana nih, Mam? Nggak, saya masih belum ngerti kalau untuk yang 40 pelajaran. Gimana? Misalnya ini deh, yang basic misalnya yang 40 pelajaran. Hmm? Ini kan 6 juta lebih. Hmm? Harga per satu pelajaran maksudnya per pertemuan atau Iya, gimana tuh? oke. Jadi gini Mama, nanti kan 6.500.000 ini kan kita bayarkan di awal ya Mam ya. Mm. Ini kan kita bayarkan di awal. Nah, kalau kita hitung berarti harga setiap satu pelajarannya adalah 164.000. Nah, ketika nanti nih 40 pelajar ini kan 40 kali pertemuan. Raisa ikut pertemuan pertama nih, Raisa ikut gitu kan. Berarti nanti dari 6.560 ini sifatnya deposit kita potong 164.000 gitu. Nanti di pertemuan berikutnya dipotong lagi 164.000 dan seterusnya dan seterusnya seperti itu gitu. Jadi 6.560.000 ini adalah totalnya Mama, 40 pelajaran gitu. Nah, 164 itu adalah harga satu Gitu. pelajaran setiap pertemuannya Hmm. gitu. Gimana Berarti dia Mama? per Zoom-nya berarti hitungannya 164 dong ya? Betul Mama, betul sekali. Setiap satu kali pertemuan hitungannya adalah 164.000 ini. Gitu. Setiap satu kali sesi ya, satu sesi itu adalah Hmm. 164.000 gitu Mama. Nah, kalau dari angka yang di yang Kania tampilkan ini, menurut Mama gimana? Dari kelas private, premium, dan grup yang cocok atau menurut Mama ini masuk nih budgetnya untuk lesnya Raisa gitu. Itu boleh diinfokan ke Kania, Mama, supaya Kania bisa Hmm. bantu. Mau kompromi dulu sih sama ayahnya kalau lumayan segini harganya. Oh ya, oke, nggak apa-apa Mama. Kalau atau enggak gini Mama, Mama bisa bisa obrolin juga sama Papa tentu saja karena memang butuh diskusi. Tapi kalau misalnya bisa Kania bantu, siapa tahu nanti Kania bisa kasih beasiswa untuk Raisa gitu kan, atau diskon tambahan lagi untuk Raisa. Kalau memang mau ambil nih yang paket basic, tapi sebelumnya Kania harus tahu dulu nih minatnya Mama untuk mendaftarkan di kelas lanjutan di paket pembelajaran yang mana, kemudian di format pembelajaran yang private, premium atau grup gitu ya. Nanti Kania akan bantu untuk coba hitungkan dulu nih harga terbaik untuk Raisa. Nah, kalau dari Mama, apakah ada budget-budget tertentu, misalnya, oh saya kira berapa gitu, boleh Mama? Nanti Kania bantu hitungkan. Hmm. Tadi nggak tahu sih. Nggak Tapi apa-apa. beberapa kali ya yang Iya. oh ternyata Zoom lumayan juga ya harganya. Saya pikir yang nggak segitu banget sih. Mm-mm. Supaya kayak ah, si Raisa sebenarnya dari tadi udah nunjukin harga. Eh, Ah, eh. ini ya anak perempuan. Iya, nggak apa-apa, Sebelum Mama. ibunya maju, Kalau anaknya udah duluan maju. nggak apa-apa. Kalau gambaran dari Mama nih di angka berapa, Mama, kira-kira? Ini kan untuk 10 bulan ya. Ini harga untuk 10 bulan. Tahu ya, saya nggak ada kepikiran di situ sih. Soalnya yang saya perhatikan 440 itu nggak tahu apa biasanya. Karena saya baru pertama kali ngecek yang kayak gini, makanya saya asal yang oke deh, oke deh, kayak gitu-gitu aja. Yang nggak tahu Oke. saya lihat yang di link mana, nggak tahu yang Mm-mm. di mana gitu tuh yang ada 440. Nah, boleh juga sih kalau emang segini gitu, maksudnya gitu. Tapi Gitu. saya juga belum belum ada karena ini baru yang pertama nih sebenarnya nyobanya yang coba deh yang di bagian ini. Mm-mm. Jadi Oke. belum ada perbandingan sebenarnya. Iya. Atau gini Mama, kalau misalnya mau Kania tawarkan supaya misalnya memang mau di kelas lanjutan, tapi tapi balik lagi Mama mau yang di grup premium atau private gitu. Lebih prefernya nanti Kania bantu untuk coba dulu di 10 pelajaran dulu, Mam. Jadi nggak langsung 40 pelajaran. Kalau 40 pelajaran kan segini nih ya. Mungkin ini terlalu besar gitu kan. Nah, nanti kita bisa coba di 10 pelajaran, Mam gitu atau diambil setengah dulu di 20 pelajaran gitu.
Nanti kan ya share Gede-gede. angkanya di sini biar buat Iya. gambaran Mama kalau misalnya mau yang 20 pelajaran misalnya gitu. Tapi kan Mm-mm. karena setiap format pembelajaran private, premium, dan grup itu kan beda. Jadi kan ya butuh tahu dulu Mama lebih prefer memilihkan kelas untuk Raisya di kelas yang mana. Karena kan nanti harganya beda nih yang akan Kania tampilkan untuk misal mau coba yang setengah paket 20 pelajaran di grup gitu. Nanti harganya berapa Kania bisa infokan. Coba yang premium deh. Yang premium ya boleh. Oke, kalau yang premium Mama. Untuk premium kita ada di 20 pelajarannya, Mama. Kalau mau ambil yang premium itu di 4.400.000 ya, Mam ya. 4.400.000 untuk pembelajarannya ini. Nah, ini Mama paling. Nah, kalau misalnya memang 20 pelajaran, tapi kalau 20 pelajaran itu nanti belum dapat sertifikat ya, Mam. Karena sertifikat itu harus menyelesaikan satu kelas full, itu 40 pelajaran. 40 pelajaran. Jadi nanti kalau misalnya Mama udah selesai 20 pelajaran nih, nanti sebelum selesai di pelajaran ke-18 gitu, ya di pertemuan ke-18 nanti Mama upgrade lagi, mau upgrade lagi misalnya ke tambah lagi ke 10 atau tambah lagi ke 20 pelajaran gitu. Nanti harganya sama, harganya mengikat di 4.400.000 ini. Gitu. Ini untuk 20 pelajaran berarti kurang lebih 5 bulan gitu. Kalau misalnya Mama mau yang 20 pelajaran di kelas premium, Kania kasih di situ di harga 4.400.000, Mam. Coba deh nanti dipikirkan dulu. Coba saya kompromi dulu. Ini sih. Karena sebenarnya belum ada perbandingan sih ini. Oke, iya karena kan kami kelasnya, karena kan kami kurikulumnya juga kurikulum internasional ya, Mam. Jadi pasti berbeda. Kalau misalnya sekolah masih pakai kayak kurikulum Merdeka, mungkin agak sedikit berbeda. Karena juga untuk math kita ngejar untuk yang memang logik dan juga untuk soal-soalnya nanti sampai ke materi-materi Olimpiade. Tadi kan Mama udah lihat ya silabusnya seperti itu. Mungkin silabusnya memang agak sedikit berbeda dengan silabus di sekolah kayak gitu. Tapi memang kalau untuk materinya pasti akan disesuaikan juga. Pasti nanti nggak akan kemudian ketinggalan yang di sekolah. Justru biasanya akan lebih unggul ya, karena kan materi yang di kurikulum kami jauh lebih di atas kurikulum yang di sekolah biasanya gitu. Tapi nggak masalah. Kalau misalnya memang mau diskusikan, Kania juga paham karena memang untuk hal-hal seperti ini kan perlu diskusi dengan pasangan ya, Mam ya. Apalagi ini kan untuk jangka panjang, investasi jangka panjang gitu. Nah, makanya tadi kalau misalnya Mama bisa spill ke Kak Nia sedikit kayak, oh Kak Nia, saya budgetnya adanya segini. Nah, mungkin Kak Nia bisa bantu nih, Mam. Oh, kalau segini bisa Kak Nia bookingkan dulu kelasnya gitu. Kalau Mama misalnya, oh Kak Nia, Mama punya budgetnya misalnya di angka segini. Kemarin tuh ada juga yang kayak gitu. Kemudian nanti saya coba bantu komunikasikan gitu, Mama. Gitu Nanti mungkin. deh coba saya tin lagi. Saya Oke, bingung Mama. juga nggak bisa. Paling itu Mama bisa ambil setengah pelajaran dulu di 20 atau kalau misalnya mau di 10 pelajaran, kalau di premium Kania kasih kalau 10 pelajaran itu Mama bisa di angka ini. Kania kasih beasiswa aja. Tunggu, 10 pelajaran. Ini kalau ambil 10 pelajaran berarti nanti setiap ini akan selesai sekitar 2,5 bulan. Nah, nanti perpanjangannya di angka yang sama itu setiap 2 bulan sekali, Mam. Itu di angka yang sama ya, di angka 1.960.000. Nah, ini untuk 10 pelajaran. Kalau ini kan 20 pelajaran. Nah, ini khusus untuk Raisa coba Kania hitungkan dulu. Ya, nah ini kayaknya juga jauh lebih murah daripada ini ya, Mam. Ini 10 pelajaran,
Ini adalah beasiswa tutor. Beasiswa tutor itu cuman bisa Kak Nia kasih, dan Kak Nia slot untuk tutor tuh terbatas cuman 2. Jadi salah satunya Kak Nia kasih ke Raisa nih. Kalau Mama mau dibookingkan maksimal paling besok, Mam. Paling besok, karena untuk booking kelasnya juga ini untuk yang kelas premium ya. Ini untuk kelas premium yang satu kelas isinya 4 orang. Nah, ini Kania bisa tawarkan di harga 1.960.000 untuk 2,5 bulan. Nanti perpanjangannya setiap 2 bulan ya, Mam, sebelum habis 2,5 bulannya gitu. Paling gitu sih, Mama. Gimana? Nanti dia coba saya pikirkan lagi aja. Ya, oke, boleh Mama. Kalau gitu untuk ini kan karena beasiswanya hanya berlaku sampai besok, jadi Kania mohon izin untuk besok Mama mungkin bisa untuk konfirmasi ke Kania ya, Mam ya. Nanti nggak perlu ragu-ragu gitu ya. Nanti Kania akan menghubungi Mama. Silakan, tapi untuk direspon nanti bisa dihubungi di WhatsApp. Nanti Kania hubungi Mama melalui WhatsApp. Bisanya di jam berapa nih, Mam, besok? Jam 10 kayaknya. Jam 10 pagi. Ah, Iya. Oke, kalau gitu besok jam 10 pagi Kania coba confirm untuk penawaran di angka ini ya, Mam, untuk beasiswanya. Iya. Dicoba di 10 ini ya, di Boleh, 1.960. boleh. Oke, kalau Cobain gitu. dulu. Ya, oke, Mama. Terima kasih banyak. Salam untuk Raisya juga ya. Harus Udah semangat. baringnya udah istirahat. Iya, nggak apa-apa. Harus semangat ya, Mam. Mama juga semangat untuk membersamai Raisya dan anak-anak. Juga terima kasih banyak sudah mengikuti trial class malam hari ini. Semoga Raisa bisa makin semangat dan sukses nanti ke depannya ya. Iya, Amin. terima kasih banyak Mama. Ya, Kania akhiri untuk sesi Zoom pada malam hari ini ya. iya, Iya, terima kasih sama-sama. juga buat hari ini, buat bimbingan buat Raisa. Iya, sama-sama Mama. Sampai bertemu ya Mama ya. Oh Assalamualaikum iya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.